Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Mas Hans. Ya, kali ini saya berterima kasih sebelumnya yang sudah melihat video kali ini. Video saya yang sedikit membahas ilmu statistik tentang data kuantitatif. Ya, sebelumnya saya memaparkan sedikit statistik. Sebaiknya kalian absen dulu, yaitu adalah like, komen, dan subscribe channel saya. Apabila kalian suka, kalian tidak suka ya dilihat saja, tanpa di like, tanpa di subscribe juga nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah melihat video saya kali ini. Ya, langsung saja pada intinya. Ya, pengertian statistik. Di kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah sering mendengar kata-kata seperti BPS, statistik data penduduk, statistik laka lantas, statistik ekonomi, statistik harga pasar, dan statistik haji dan umroh. Ya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang contoh ini, yaitu adalah BPS. BPS itu adalah Badan Pusat Statistik. Ya, BPS tadi adalah Badan Pusat Statistik. Semua data penduduk berada di dalam BPS ini. Contoh seperti jenis kelamin, data umur, pendapatan setiap daerah. Lalu yang kedua adalah statistik data penduduk. Ya, statistik data penduduk ini adalah klasifikasikan seperti umur, agama, atau kelamin di setiap daerah tersebut. Lalu yang ketiga adalah statistik laka lantas. Setiap jalan yang ramai atau sering terjadi laka kecelakaan, maka akan dijatuhkan angka setiap minggu atau setiap bulannya. Jadi apabila banyak kecelakaan di tempat ramai, itu maka akan dijatuhkan angka. Maka di situ adalah tentang pengertian statistik berada di situ. Lalu yang keempat adalah statistik ekonomi. Contohnya adalah semisal pemerintah menentukan kebijakan ekonomi berdasarkan kondisi ekonomi saat ini atau di masyarakat. Contohnya adalah memberi bantuan berdasarkan data-data di masyarakat. Jadi apabila di masyarakat tersebut 50% membutuhkan ekonomi, maka dari pemerintah akan menyediakan ekonomi 50% untuk masyarakat tersebut. Lalu yang kelima adalah statistik harga pasar, di mana seorang analisis untuk menentukan atau membeli menjual sahamnya, mereka pasti berpatokan pada grafik perdagangan jual beli, ya, 5 menit atau bahkan 1 hari sebelumnya untuk menentukan apakah dia harus membeli sahamnya atau menjual sahamnya. Lalu yang terakhir adalah statistik haji dan umroh. Ya, di sini setiap bulan biasanya diketahui rata-rata setiap jamaah haji atau umroh berapa, sehingga kita bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang berada di tempat tujuan atau transportasi dan sebagainya. Ya, dari sekian contoh ini, di samping apakah sudah tergambarkan sebenarnya statistik itu apa, atau dan seperti apa statistik itu? Ya, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Ya, statistik pengertian sederhananya adalah data atau kumpulan data baik dalam bentuk angka maupun bukan angka disajikan ditempatkan dalam bentuk penjelasan tabel atau gambar yang menjelaskan tentang suatu peristiwa. Ini pengertian statistik sederhananya ya. Dipahami, dibaca lagi. Saya ulangi, data atau kumpulan data baik dalam bentuk angka maupun bukan angka disajikan atau ditampilkan dalam bentuk penjelasan tabel atau
digambarkan yang menjelaskan tentang suatu peristiwa. Lalu selanjutnya adalah data. Statistik mempunyai dua macam data penelitian. Yang pertama adalah data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Ya, saya akan menjelaskan yang pertama, data kualitatif atau nominal atau ordinal. Data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, ya. Data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contohnya adalah jenis kelamin, jenis pekerjaan, jenis umur, atau jenis dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah data kuantitatif atau interval atau rasio. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka, ya. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Kalau kualitatif dalam bentuk bukan angka, kalau data yang kuantitatif dalam bentuk angka. Contohnya adalah usia, gaji, jumlah penduduk, lama menjomblo seperti saya, ngenes, dan lain-lain. Ya, di sini saya akan memfokuskan dalam data kuantitatif. Ya, data kuantitatif sebenarnya adalah ketika kita sedang membuat skripsi, janganlah kalian minder atau insecure dalam menjalani penelitian tersebut. Jadi intinya adalah angka bukanlah hambatan. Yang terpenting adalah proses. Ketika sudah menempuh skripsi, apalagi kuantitatif dan berkaitan dengan olah data, pasti sudah banyak yang ingin mundur duluan. Jadi apabila kita sudah mengolah data, apalagi kuantitatif, janganlah kalian minder, jangan kalian mundur. Ayo, kita itu prosesnya aja, prosesnya dulu. Nanti kalau sudah proses, pasti akan menghasilkan proses tersebut yang memuaskan. Langkah-langkah sebenarnya adalah ada 5, dan yang 6 itu adalah selesainya kita skripsi, ya. Yang pertama langsung saja, yang pertama adalah menentukan permasalahan yang akan kita jadikan judul. Biasanya kita sering sekali mencari referensi di perpustakaan, mencari referensi di Google. Apabila di Google nanti saya akan kasih link di mana untuk mencari judul-judul skripsi yang kalian inginkan. Lalu yang kedua adalah menentukan variabel. Variabel ini semisal kita menemukan variabel independen yang terikat di mari yang bebas mana, boleh lebih pada 2 variabel atau misalkan 3 atau 4 juga boleh. Dan setelah itu kita membuat kuesioner. Ya, setelah itu kita membuat kuesioner, kita memberi sampel objek yang kita tuliskan di judul skripsi. Dan sebelum melakukan pelemparan kuesioner, biasanya kita melakukan adjustment test. Adjustment test ini digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner kita sudah valid atau tidak, supaya tidak sia-sia dalam mencari data dari responden. Sebaiknya kita melakukan adjustment test dulu, bisa kepada dosen atau mahasiswa. Dan setelah itu kita akan memperoleh data dari responden atau sampelnya, barulah langkah ketiga. Langkah ketiga adalah melakukan uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalitan dari kuesioner yang kita lemparkan kepada dosen atau mahasiswa tadi. Lalu uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi dari kuesioner tersebut, dan jika perlu dilanjutkan normalitas atau uji linearitas. Lalu yang selanjutnya adalah yang keempat, melakukan data analisis atau analisis data. Yang keempat adalah analisis data.
Bisa pakai korelasi atau regresi ANOVA t-test. Setelah melakukan analisis di sini, pasti akan keluar hasilnya dan kesimpulannya. Ya. Setelah kita melakukan analisis di sini atau di korelasi atau regresi atau ANOVA atau t-test, pasti akan keluar hasilnya dan kesimpulannya. Lalu setelah itu, penarikan kesimpulan. Ya, tahap kelima ini kalian bisa langsung mengimplementasikan tabel-tabel yang menjadi output di SPS-nya tersebut. Oh iya, di sini kita sering sekali menggunakan aplikasi SPSS. Ya, di situ nanti kita bisa mengambil tabel-tabel yang dianggap bisa menggambarkan hasil pendidikan kita, ya, dan bisa sebagai hipotesisnya. Dan setelah itu menuliskan outputnya, tinggal masukkan di bab 5 kesimpulannya apa saja, dan skripsi kalian selesai. Ya, kalian sudah skripsi selesai. Palingan kita ada revisi sedikit, tidak banyak. Dan untuk triknya di sini, misalkan kalian mengambil kuantitatif, jadi dasar kalian olah datanya. Jika dari awal olah data kalian sudah benar, sudah valid, dan sudah tepat sasaran terhadap responden, dan saya kira tidak masalah untuk mempertahankan data-data kalian setelah diuji. Misalnya uji korelasi atau tadi seperti regresi ANOVA t-test, ya. Ya. Itu tadi adalah pengertian statistik dalam data penelitian kuantitatif. Sedikit sekali pemaparan atau langkah-langkah kita dalam mengerjakan skripsi kuantitatif. Semoga yang sedang mengerjakan skripsi kuantitatif maupun kualitatif, semoga diberikan kelancaran, semoga diberikan kesabaran dalam menghadapi dosen-dosen yang the killer tersebut. Ya, tapi jangan putus asa, kita nikmati prosesnya. Imagination is more than important knowledge. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Jadi imajinasi kita tingkatkan dalam menjalankan proses membuat skripsi kuantitatif tersebut. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mendengar atau sudah mengeklik channel saya atau di video kali ini. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. See you next time. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.